Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dengan mempelajari surat Efesus. Dan pada pagi hari ini saya akan mengeksposisi Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22 untuk Bapak Ibu dan untuk kita semuanya, supaya kita dapat memahami bagaimana keberlanjutan dari firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Nah, sebelum kita lebih lanjut memahami tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus mencerahkan hati dan pikiran kami. Mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, membuat kami dapat memahami dan juga meyakini akan kebenaran firman-Mu. Dan tolong setiap kami yang mendengar, mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Dan juga bagi kami yang menyampaikan, juga mohon Roh-Mu yang kudus bekerja, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan dapat memperoleh berkat dan juga dapat semakin dikuatkan di dalam iman kami oleh pemberitaan yang kami akan bersama mempelajari pada pagi hari ini di dalam Tuesday Chapel ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kepada jemaat di Efesus merupakan berita yang sangat menarik ya untuk kita pelajari dan juga untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah, saya sudah memulai eksposisi Efesus ini pada waktu-waktu sebelumnya. Dan pada waktu saya memulai eksposisi surat kepada jemaat Efesus ini, saya sudah pernah menjelaskan kepada kita apa yang menjadi tujuan penulisan surat Efesus ini. Intinya, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus dengan tujuan untuk meneguhkan identitas dan juga iman dari jemaat Efesus yang saat itu sedang mengalami krisis identitas. Di tengah-tengah tekanan masyarakat pagan yang mereka hadapi, konteks kehidupan mereka mengalami tekanan yang sangat berat dari masyarakat pagan di sekitar mereka. Ini menggerus keyakinan mereka atau menggerus keyakinan mereka akan identitas mereka sehingga membuat mereka menjadi ragu atas identitas itu. Nah, itulah sebabnya maka Paulus melalui kesempatan menulis surat kepada jemaat Efesus yang sudah dilayani oleh dia selama kurang lebih 2 atau 3 tahun, itu dapat dikuatkan kembali identitas mereka sehingga mereka dapat semakin teguh bersama dengan jemaat yang lain untuk menghidupi dan menjalani kehidupan mereka sebagai orang Kristen di tengah-tengah kota Efesus. Nah, untuk melakukan hal itu, yaitu untuk meneguhkan identitas mereka dan juga untuk menguatkan iman mereka, Paulus menggunakan berbagai macam strategi retorik. Dan saya sudah menyampaikan kepada kita pada waktu pertemuan pertama bagaimana Paulus menggunakan teologi ya di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang 14 untuk meneguhkan iman mereka. Di situ Paulus memang mengajak mereka untuk memuji dan memuliakan Allah atas segala berkat rohani yang sudah mereka terima di dalam Kristus. Tetapi tujuan dari pujian itu, kalau kita mempelajari secara rinci, ya ayat demi ayat, kita akan menemukan bahwa tujuan itu sebenarnya sekaligus juga berupaya untuk mengokohkan identitas dan juga mengokohkan iman mereka atas segala berkat rohani yang sudah mereka terima dari Allah, sehingga menjadikan mereka menjadi umat yang punya privilege di hadapan Allah, menjadikan mereka menjadi umat yang punya signifikansi di dalam rencana Allah bagi seluruh alam semesta dan juga bagi seluruh sejarah. Paulus mengatakan di dalam bagian teologi dengan sangat jelas bahwa Tuhan atau Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan supaya kamu kudus dan tak bercacat. Kamu telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian kamu telah menerima penebusan dosa dan pengampunan dosa dari Kristus oleh karena darah Kristus. Dan kemudian kamu juga telah mendapat pemahaman atau pengetahuan rohani untuk dapat mengetahui kehendak Allah atau rencana Allah bagi seluruh alam semesta, yaitu penyatuan seluruh elemen kosmos di dalam diri Kristus. Dan kamu juga telah menerima pemeteraian oleh Roh Kudus. Nah, jadi dengan menaikkan pujian kepada Allah atas seluruh berkat rohani yang telah mereka terima di dalam Kristus, Paulus sekaligus juga menggunakan kesempatan itu untuk meneguhkan iman mereka dan juga meneguhkan identitas mereka sebagai umat yang memiliki peran dan juga tempat yang signifikan di dalam rencana Allah bagi seluruh alam semesta dan juga bagi sejarah itu sendiri. Nah, kemudian Paulus menggunakan strategi retorik yang lain lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23 untuk meneguhkan dan juga untuk mengokohkan iman dan identitas mereka ya sebagai umat Allah. Di situ Paulus mendoakan supaya mereka dapat memahami atau mereka dapat memperoleh roh hikmat dan pengertian untuk memahami esensi dari pengharapan mereka di dalam Kristus. Kemudian supaya mereka dapat memahami kekayaan warisan rohani mereka bersama orang-orang kudus di dalam Kristus. Dan kemudian supaya mereka dapat memahami betapa besarnya kuasa Allah yang telah bekerja dalam kehidupan mereka, di mana kuasa itu juga telah bekerja di dalam kematian dan di dalam kebangkitan Kristus. Nah, jadi melalui doa itu Paulus memohonkan kepada Allah supaya Allah dapat memberikan kepada mereka roh hikmat dan pengertian untuk memahami 3 hal ini. Dan itu juga menjadi semacam penguatan dan juga peneguhan bagi identitas dan iman mereka. Dan kemudian
di ayat pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ Pak Nielsen sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, itu sangat menarik Bapak Ibu ya. Di situ sebenarnya Paulus berupaya untuk mengingatkan mereka kembali mengenai bagaimana keadaan mereka dahulu dan juga bagaimana keadaan mereka sekarang. Nah, di sini Paulus berbicara secara umum bahwa dahulu kamu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi oleh karena Allah yang maha murah di dalam kemurahannya telah membangkitkan kamu, telah menghidupkan kamu, telah membangkitkan kamu dari kematian rohani dan telah mendudukkan kamu bersama dengan Kristus di surga. Nah, itu adalah bagian dari pasal 2 ayat 1 sampai 10 di mana Paulus berupaya untuk mengingatkan kembali mereka kontras antara kehidupan mereka sebelum mereka mengenal Kristus dan kehidupan mereka sekarang pada waktu mereka sudah mengenal Kristus. Dulunya mereka mati oleh karena di dalam dosa dan pelanggaran mereka, sekarang mereka telah dibangkitkan dari kematian rohani dan mereka sekarang duduk bersama dengan Kristus di surga dan bahkan mereka telah menjadi masterpiece, kata Pak Neil Nielsen, mereka telah menjadi masterpiece atau menjadi karya agung atau mahakarya dari Allah sendiri untuk melakukan perbuatan baik dan Allah menghendaki supaya mereka berjalan di dalam perbuatan baik itu. Nah, inilah gambaran tentang jemaat Efesus pada masa lampau dengan pada masa sebelum mereka percaya kepada Kristus dengan pada masa ketika mereka sudah percaya kepada Kristus. Nah, sekarang di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 22 Paulus kembali melanjutkan ya upayanya untuk mengingatkan dan meneguhkan kembali iman dari jemaat Efesus ya atau identitas dari jemaat Efesus dengan berupaya mengingatkan lagi ya kehidupan mereka dahulu sebelum mereka mengenal Kristus dengan kehidupan mereka sekarang pada waktu mereka sudah mengenal Kristus, tetapi dari perspektif yang berbeda. Kali ini Paulus menggunakan perspektif sejarah keselamatan. Paulus berupaya untuk mengingatkan mereka kembali mengenai bagaimana mereka dahulu ya sebelum mereka mengenal Kristus di dalam konteks relasi antara Israel sebagai umat Allah di dalam perjanjian lama dengan bangsa-bangsa lain. Paulus mengajak mereka untuk ke belakang. Paulus mengajak mereka untuk melihat ke belakang kembali tentang sejarah keselamatan itu sendiri, yaitu Israel sebagai umat Allah di perjanjian lama. Dan karena itu maka Paulus menyorot kehidupan mereka dari kategori-kategori yang biasanya digunakan untuk Israel di perjanjian lama. Dan itulah yang menjadi fokus pemberitaan Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Jadi mengingatkan mereka bagaimana keadaan mereka dahulu sebelum mereka mengenal Kristus di dalam perspektif sejarah keselamatan. Kemudian apa yang Kristus sudah kerjakan bagi mereka di dalam sejarah atau di dalam waktu. Dan kemudian bagaimana hasil atau bagaimana dampak atau bagaimana efek atau bagaimana buah dari karya Kristus dalam kehidupan mereka itu. Nah, itulah sebabnya maka di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 22 kita dapat membagi menjadi beberapa bagian. Minimal ada 3 bagian di sini. Yang pertama pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ Paulus mengkontraskan bagaimana keadaan mereka pada waktu sebelum mereka mengenal Kristus di dalam perspektif sejarah keselamatan dan kemudian bagaimana mereka setelah mereka sudah mengenal Kristus juga di dalam perspektif sejarah keselamatan. Transformasi atau perubahan apa yang terjadi. Dan kemudian di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18 bagian yang kedua, di situ Paulus menjelaskan kepada mereka dan mengelaborasi apa yang Kristus sudah kerjakan untuk mentransformasi mereka dari keadaan ketika mereka belum percaya kepadanya dan menuju kepada keadaan di mana mereka kemudian setelah percaya kepada Dia di dalam perspektif sejarah keselamatan. Nah, kemudian di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22, di situ Paulus secara khusus menjelaskan ya dampak akibat hasil ya dari apa yang sudah Kristus kerjakan tersebut secara lebih komprehensif. Bagaimana dampak hasil efek dari apa yang Kristus sudah kerjakan tersebut di dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah secara lebih komprehensif. Nah, kita akan melihat ketiga bagian ini secara teratur, Bapak Ibu. Pertama-tama saya akan mengajak kita untuk melihat ya di ayat yang ke-11 dan sampai di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan untuk kita. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, di dalam teks ini ya Bapak Ibu ya, Paulus secara khusus mengingatkan kembali siapa mereka di dalam perspektif sejarah keselamatan, di dalam perspektif relasi antara Israel sebagai umat Allah di perjanjian lama dengan bangsa-bangsa lain. Paulus mengatakan bahwa mereka dulunya ketika mereka belum mengenal Kristus, mereka dikatakan sebagai orang-orang bukan Yahudi.
menurut daging. Di dalam bahasa Inggris adalah Gentiles in flesh. Nah, mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Nah, di sini ini adalah status mereka pada waktu itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah, Bapak Ibu kita perhatikan, ya, istilah Gentiles itu in flesh itu adalah istilah yang jarang digunakan oleh orang Romawi maupun orang Yunani untuk menyebut bangsa-bangsa, ya. Di dalam bahasa Yunani adalah ethno, ya. Tetapi ya ini adalah istilah yang memang sering digunakan oleh orang Yahudi untuk menyebut bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa-bangsa bukan Yahudi. Makanya terjemahan Alkitab Indonesia kita langsung menerjemahkan sebagai orang-orang bukan Yahudi. Sekalipun dalam bahasa aslinya mempunyai pengertian Gentiles in flesh, ya. Jadi di sini adalah keadaan mereka. Jadi mereka bukan termasuk bagian dari umat Allah. Mereka bukan termasuk orang-orang yang disebut sebagai bagian dari Israel di Perjanjian Lama. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersunat. Sunat merupakan tanda yang memeteraikan kepemilikan mereka oleh Allah di dalam konteks perjanjian. Saya ulangi sekali lagi, sunat merupakan tanda yang memeteraikan kepemilikan mereka oleh Allah di dalam konteks perjanjian. Atau dengan kata lain, sunat memeteraikan diri mereka sebagai umat Allah. Jadi di sini Paulus menyebut bahwa mereka dulunya, sebelum mereka mengenal Kristus, mereka bukan orang Yahudi. Mereka bukan orang yang bersunat. Ya. Dan kemudian Paulus melanjutkan secara lebih lanjut di ayat yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk warga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, di ayat ke-12 ini Paulus secara lebih lanjut menjelaskan bagaimana deskripsi dari keadaan mereka. Mereka bukan hanya sebagai orang yang tidak bersunat, mereka bukan hanya sebagai Gentile in the flesh, tetapi Paulus secara rinci mengatakan bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Artinya, mereka tidak memiliki pengharapan mesianis. Dan kita tahu bersama Bapak Ibu, ya, bahwa salah satu yang menjadi jantung pengharapan dari orang-orang di Perjanjian Lama, ya, yaitu kedatangan Mesias, messianic expectation. Dan dikatakan ketika mereka belum percaya kepada Kristus, ketika mereka masih adalah orang-orang yang tidak bersunat, ketika mereka masih adalah Gentile in the flesh, mereka tidak memiliki pengharapan mesianis itu. Nah, pengharapan mesianis ini menjanjikan kepada Israel bahwa suatu hari nanti akan datang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penghambaan. Dan pengharapan mesianis ini sebenarnya sudah mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika Tuhan berkata kepada iblis bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tulitnya. Ini merupakan the mother promise atau janji induk yang biasa dikenal juga dengan istilah proto-evangelium. Ini merupakan awal dari messianic expectation. Dan kemudian dalam perjalanan sejarah, messianic expectation itu berkembang di dalam apa? Di dalam kehidupan dari bangsa Israel. Mulai dengan adanya janji akan adanya keturunan Abraham, ya, yang akan datang untuk menerima tongkat kerajaan, yaitu perjanjian Tuhan dengan Abraham yang kemudian dilanjutkan dengan Ishak dan juga dengan Yakub. Kepada keturunan dari Yehuda dikatakan bahwa dari keturunanmu akan ada raja yang akan datang, yaitu sampai dia yang akan datang yang akan menerima tongkat pemerintahan. Yehuda dikatakan seperti singa yang mengaum. Dan kemudian janji itu diteruskan sampai kepada Raja Daud. Nah, dan kemudian sampai pada masa-masa intertestamental, ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa-bangsa non-Yahudi, ketika Israel dijajah oleh bangsa-bangsa seperti bangsa Persia, bangsa Yunani, dan kemudian nantinya pada masa perjanjian baru oleh bangsa Roma, pengharapan mesianis itu semakin hari semakin kuat karena mereka mendambakan pembebasan dari perhambaan. Nah, pengharapan itu yang awalnya merupakan pengharapan yang perlu dipahami secara spiritual, ya, kemudian dipahami oleh orang Yahudi secara fisik. Sehingga mereka mendambakan kedatangan Mesias secara fisik. Nah, itulah sebabnya maka kedatangan Kristus ke dalam dunia itu merupakan penggenapan dari pengharapan ini. Tetapi bagi orang Yahudi yang mengharapkan pemenuhan pengharapannya secara politis itu tidak menganggap seperti demikian. Tetapi intinya yang mau disampaikan di sini adalah bahwa sebagai Gentile in the flesh, sebagai orang yang tidak bersunat, ya, mereka tidak memiliki pengharapan mesianis itu pada waktu mereka belum mengenal Kristus. Dan juga dikatakan di situ bahwa kamu tidak termasuk ke dalam keluargaan Israel. Tidak termasuk keluargaan Israel sebenarnya dalam bahasa aslinya itu lebih tepat diterjemahkan sebagai the Commonwealth of Israel. Jadi the Commonwealth of Israel. Nah, jadi dulunya mereka bukan bagian dari the Commonwealth of Israel, yaitu Israel yang dipahami sebagai umat Allah di dalam Perjanjian Lama. Nah, sebagai umat Allah di dalam Perjanjian Lama, Israel memiliki beberapa privilege yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Pertama, mereka adalah umat yang memiliki Yehova atau Yahweh sebagai Allah mereka. Kedua, mereka menjadi
fokus dari aktivitas penyelamatan yang dilakukan oleh Yahweh dalam kehidupan bangsa mereka. Dan yang ketiga, mereka memiliki hukum Taurat. Mereka memiliki hukum Taurat yang menjadi fondasi dan menjadi norma yang mengatur kehidupan mereka. Nah, keistimewaan-keistimewaan ini tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain ya yang berada di luar Israel. Nah, Paulus mengatakan di sini bahwa dulunya kamu tidak memiliki privilege ini. Kamu tidak memiliki keistimewaan ini karena kamu tidak termasuk ke dalam the Commonwealth of Israel. Dan kemudian Paulus menambahkan di sini bahwa kamu tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan dijanjikan. Nah, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai the covenant of promise, covenants of promise. Jadi artinya yang dimaksud di sini sebenarnya sebagai ketentuan-ketentuan yang tidak dijanjikan mengacu kepada perjanjian. Jadi mereka tidak memiliki covenants of promise, yaitu perjanjian-perjanjian yang dilakukan Allah dengan para bapa leluhur bangsa Israel. Mereka tidak termasuk ke dalam perjanjian itu. Mereka tidak mendapat bagian di dalam perjanjian itu pada waktu mereka belum mengenal Kristus. Perjanjian dengan Abraham, Abrahamic covenant. Perjanjian dengan Musa, perjanjian dengan bangsa Israel melalui peraturan Musa, Mosaic covenant. Kemudian perjanjian dengan Daud, yaitu covenant of the kingdom. Ini sebenarnya adalah deretan perjanjian di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu ya, yang menunjukkan bahwa Israel adalah umat Allah. Tetapi Paulus mengatakan di sini, kamu dulunya ketika kamu masih merupakan Gentile in the flesh, kamu tidak memiliki bagian di dalam perjanjian ini. Dan kemudian Paulus juga mengatakan di sini bahwa kamu tidak memiliki pengharapan, ya. Kita bisa saja mengatakan setiap manusia pasti punya pengharapan. Tetapi di sini pengharapan apa yang dimaksud dengan Paulus? Pengharapan yang dimaksud dengan Paulus adalah pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang sejati. Yang Paulus katakan di dalam Kolose, Kristus di tengah-tengah kamu sebagai pengharapan kemuliaan. Kristus di tengah-tengah kamu sebagai pengharapan kemuliaan. Mereka belum memiliki pengharapan mesianis, mereka belum percaya kepada Kristus, sehingga di dalam konteks itu mereka tidak memiliki Kristus sebagai pengharapan kemuliaan di tengah-tengah mereka. Pengharapan kemuliaan itu kehadiran Kristus bersama dengan umatnya, itulah merupakan pengharapan sejati yang dikatakan di sini tidak dimiliki oleh jemaat Efesus karena mereka pada waktu itu belum mengenal Kristus dan mereka tidak memiliki Allah, ya. Mereka tanpa Allah di dalam dunia, artinya mereka tidak mengenal Allah yang sejati. Nah, inilah deskripsi dari keadaan jemaat Efesus sebelum mereka mengenal Kristus. Nah, kemudian ayat 13 Paulus mengatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Nah, Bapak Ibu, istilah kalau kita lihat di dalam kitab bahasa Indonesia kita, dahulu jauh itu, jauhnya itu mempunyai kutip, dan kemudian setelah itu dekat juga mempunyai kutip. Memang ini adalah istilah yang cukup teknis dan juga cukup umum dikenal pada waktu itu. Jauh dan dekat, dari dulunya jauh sekarang menjadi dekat, itu adalah istilah yang sering digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengacu kepada para proselit. Nah, proselit itu adalah orang-orang non-Yahudi yang kemudian konversi atau bertobat menjadi orang Yahudi. Ya, di situ dikatakan di dalam banyak literatur antar perjanjian maupun di dalam literatur yang ada pada abad pertama itu sebagai mereka dulunya jauh, sekarang mereka sudah menjadi orang Yahudi atau menganut agama Yahudi, sudah menjadi dekat. Ya. Tetapi ketika Paulus mengatakan hal ini di dalam ayat 13, Paulus mengatakan dulunya jauh dan sekarang menjadi dekat di dalam Kristus oleh karena darah Kristus. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Karena begini, karena disinilah Paulus mau mengatakan perbedaan antara ketika seorang proselit ya menjadi orang Yahudi dengan ketika Gentile in the flesh ini menjadi orang Kristen. Karena di sini Paulus menerapkan istilah jauh dan dekat di sini untuk Gentile in the flesh yang disebut di ayat yang ke-11. Jadi artinya Paulus mau mengatakan bahwa kamu bukan proselit, tetapi kamu Gentile in the flesh. Tetapi sekarang kamu telah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Ya, nah bagi orang Yahudi banyak sekali membebankan, ya, banyak sekali membebankan kepada bangsa-bangsa lain yang akan menjadi Yahudi dengan beban-beban dan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang begitu rumit. Ya, dengan syarat-syarat dan juga hal-hal yang sangat rumit yang perlu untuk mereka penuhi. Jadi dari seorang bangsa non Yahudi menjadi Yahudi, mereka harus memenuhi banyak sekali ketentuan yang dibebankan oleh orang Yahudi kepada mereka. Tetapi di sini ya, ketika Gentile in the flesh ini menjadi orang Kristen, Bapak Ibu ya, ketika Gentile in the flesh menjadi Kristen, mereka tidak perlu memiliki syarat-syarat itu. Mereka tidak perlu dibebani dengan hal-hal atau ketentuan-ketentuan seperti itu. Karena kenapa? Karena ketentuan itu telah digenapi oleh Kristus sendiri melalui kematiannya. Nah, itulah sebabnya maka hal-hal yang bagi orang Yahudi dibebankan sebagai
ketentuan-ketentuan untuk orang non-Yahudi menjadi Yahudi atau memeluk agama Yudaisme, sekarang bagi Gentile in the flesh ketika mereka menjadi Kristen itu tidak perlu lagi karena kenapa? Karena itu sudah digenapi di dalam Kristus. Makanya Paulus mengatakan dulunya kamu jauh, sekarang kamu menjadi dekat. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus. Karena darah Kristus sudah menghapuskan segala bentuk ketentuan-ketentuan seperti itu yang dulunya begitu membebani bagi bangsa-bangsa non-Yahudi menjadi orang Yahudi atau menganut agama Yahudi. Nah, jadi sangat menarik Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Paulus mengatakan di ayat yang ke-14. Nah, ayat yang ke-14 ini sebenarnya Paulus melanjutkan secara lebih jauh untuk membahas tentang relasi antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi di dalam komunitas umat Allah. Ya, Paulus membahas secara lebih lanjut tentang bagaimana orang Yahudi dengan orang non-Yahudi di dalam komunitas umat Allah. Paulus mengatakan demikian. Kalau misalnya orang non-Yahudi ya sekarang diinkorporasikan atau menjadi bagian dari umat Allah, yaitu menjadi orang Kristen dan masuk ke dalam komunitas orang percaya, maka ada hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Kristus ya sebelum itu bisa menjadi kenyataan. Nah, ayat 14 mengatakan begini. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, Paulus mengatakan ya, Paulus menyadari dengan sangat baik Bapak Ibu ya, bahwa pada abad pertama ada suatu ketegangan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, itu saya pikir kita juga cukup mengetahui tentang hal itu. Tetapi memang ada ketegangan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu sudah begitu jelas dipaparkan di dalam bagian-bagian perjanjian baru, di mana orang non-Yahudi Orang Yahudi tidak akan makan di rumah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak akan makan di rumah orang non-Yahudi. Demikian juga orang-orang Yahudi tidak akan memandang orang Yahudi sebagai apa? Sebagai umat Allah. Dan bahkan lebih parah lagi, orang Yahudi memandang orang non-Yahudi sebagai less than human. Itu sering terjadi seperti begitu pada abad pertama. Jadi itulah sebabnya ketika orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu menjadi bagian dari komunitas umat Allah, yaitu apa? Yaitu gereja Kristen. Nah, ini permasalahan selalu akan muncul. Nah, ini permasalahan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan umat Allah. Dan kita lihat sendiri di dalam perjanjian baru bagaimana orang-orang Yahudi di perjanjian baru antara mereka yang berasal dari kalangan Yahudi dengan orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain. Nah, ketegangan ini muncul di dalam apa? Di dalam surat-surat Paulus yang lain. Misalnya di dalam surat Roma, kita melihat bagaimana Paulus harus meluangkan pasal 9 sampai pasal 11 dari surat Roma untuk menjelaskan tentang relasi antara Yahudi dengan non-Yahudi. Dan kita juga sudah sering mendengar dari eksposisi yang disampaikan oleh Pak Kanada misalnya di Galatia, bagaimana permasalahan antara Yahudi dan non-Yahudi tetap menjadi masalah di dalam surat Galatia. Bahkan di situ Paulus menggunakan bahasa yang sangat keras. Nah, hal yang sama juga di sini di dalam Efesus, ya. Jika Gentile in the flesh ini akan menjadi komunitas umat Allah, berarti permasalahan antara Yahudi dengan non-Yahudi perlu diselesaikan. Nah, di dalam konteks penyelesaian itulah, maka Paulus menyebut Yesus sebagai damai sejahtera. Nah, 14 kita lihat dialah damai sejahtera kita. Nah, kenapa Paulus menyebut Yesus sebagai damai sejahtera dalam hal ini di dalam konteks persetujuan antara Yahudi dengan non-Yahudi? Karena istilah damai sejahtera atau di dalam bahasa Yunani adalah eirene, dalam bahasa Ibrani adalah shalom, ya. Damai sejahtera ini seringkali dimaknai sebagai apa? Seringkali dimaknai sebagai ketiadaan konflik, ketiadaan persetujuan. Ya, itu adalah pemaknaan secara negatif. Tetapi secara positif juga damai sejahtera ini seringkali dimaknai sebagai kesejahteraan, ya, atau well-being, atau salvation. Jadi ada pemaknaan positif dan ada pemaknaan negatif terhadap istilah damai sejahtera ini. Nah, di dalam konteks ini, Paulus menyebut Yesus bukan hanya sebagai pembawa damai, tetapi adalah dirinya damai sejahtera itu. Kenapa Paulus menyebut Yesus sebagai damai sejahtera itu? Karena Kristus di sini telah menyelesaikan atau telah mengakhiri atau telah melenyapkan persetujuan antara orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam komunitas umat Allah, yaitu gereja. Dan yang kedua, Tuhan Yesus juga disebut sebagai damai sejahtera kita secara positif karena ia telah mempersatukan orang Yahudi dan orang non-Yahudi di dalam komunitas itu. Makanya dikatakan di sini Bapak Ibu ya, dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Kata mempersatukan kedua pihak ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya lebih tepat dikatakan membuat keduanya menjadi satu. Ya, membuat keduanya menjadi satu. Ya, ini penting sekali. Artinya orang Yahudi dengan orang non-Yahudi di dalam terang karya Kristus, yang itu bukan hanya menjadi lebih dekat atau berelasi, tetapi menjadi satu, Bapak Ibu ya. Ini adalah hal yang begitu penting yang ditekankan oleh Paulus, bahwa di dalam gereja tidak ada lagi permasalahan seperti itu harusnya. Karena di dalam gereja, ya, di dalam tubuh Kristus sendiri, Kristus telah Kristus telah membuat keduanya menjadi satu. Ya.
Nah, tetapi Bapak Ibu ya, di sini Paulus juga menjelaskan bahwa sebelum Kristus dapat menjadi damai sejahtera, sebelum Kristus dapat membuat keduanya menjadi satu, permasalahan penting yang harus diselesaikan oleh Kristus adalah apa? Merubuhkan tembok pemisah. Merubuhkan tembok pemisah. Nah, tembok pemisah ini adalah apa? Ya, di sini Alkitab Indonesia kita katakan sebagai persetubuhan. Ya. Kemudian ayat 15 dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, sebenarnya ini terjemahan kita kurang begitu pas ya. Sebenarnya lebih tepat dikatakan seperti begini ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu persetubuhan ya, yaitu apa? Yaitu dengan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya ya di dalam dirinya secara daging ya, di dalam dirinya secara daging. Nah, atau di dalam kematiannya ya. Jadi dengan kata lain, di sini Paulus sebenarnya mau menekankan bahwa yang menjadi tembok pemisah itu sebenarnya adalah hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya. Di mana hukum Taurat beserta dengan segala perintah dan ketentuannya tersebut sebagai tembok pemisah itu telah menciptakan persetubuhan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Nah, Bapak Ibu, kita perlu untuk mengerti hal ini terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Kenapa Paulus mengatakan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya? Kenapa hukum Taurat dikatakan sebagai tembok pemisah yang menciptakan persetubuhan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi? Nah, ini penting kita ketahui karena begini, Bapak Ibu ya. Orang-orang Yahudi ya, meskipun tidak semuanya ya, tetapi sebagian ya atau sebagian besar saya bisa katakan pada bab pertama seperti yang Paulus sudah jelaskan di dalam surat Roma, menjadikan hukum Taurat tersebut sebagai kondisi untuk pembenaran. Mereka menjadikan hukum Taurat sebagai kondisi untuk pembenaran. Paulus mengatakan bahwa di dalam surat Roma pasal 9 bahwa mereka mendirikan atau menegakkan kebenaran mereka sendiri melalui hukum Taurat dengan tidak takluk atau tidak taat tunduk kepada kebenaran Allah. Jadi mereka menjadikan hukum Taurat itu sebagai apa? Sarana untuk menegakkan kebenaran mereka dan tidak tunduk kepada kebenaran Allah, dan dengan demikian mereka merasa layak untuk dibenarkan oleh Allah karena mereka melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat sebagai kondisi untuk pembenaran. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu ya, tetapi orang-orang Yahudi juga menjadikan hukum Taurat sebagai apa? Orang Yahudi juga menjadikan hukum Taurat sebagai sarana untuk membanggakan diri. Ya, artinya mereka merasa diri mereka lebih benar atau lebih saleh daripada yang lain. Ya, itulah sebabnya maka kalau kita melihat di dalam Injil itu jelas sekali bagaimana Tuhan Yesus berkata, kamu jangan berdoa atau kamu jangan bersikap seperti orang-orang Farisi. Mereka suka berdoa di tepi-tepi jalan, di pinggir-pinggir jalan supaya orang bisa melihat mereka. Jadi itu menjadi sarana untuk menyatakan bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Tetapi yang ketiga juga, orang-orang Yahudi seringkali menggunakan hukum Taurat juga untuk apa? Untuk membatasi diri mereka dengan bangsa-bangsa lain. Ya, artinya hukum Taurat mereka jadikan sebagai cara untuk menjaga kemurnian mereka sebagai orang Yahudi. Dan ini memisahkan mereka menjadi dari bangsa-bangsa lain. Para rabi-rabi Yahudi itu kemudian memperluas hukum Taurat. Para rabi-rabi Yahudi memperluas hukum Taurat ya dengan menambahkan berbagai penafsiran, dengan menambahkan berbagai ketentuan dan juga semakin memperketat ketentuan-ketentuan itu. Yang menurut mereka adalah pagar yang membatasi mereka dari interaksi mereka dan juga dari kontaminasi mereka dengan bangsa-bangsa lain. Nah, jadi itulah sebabnya maka Paulus mengatakan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, Kristus membatalkan hukum Taurat beserta dengan segala ketentuan-ketentuannya dalam pengertian seperti ini, yaitu hukum Taurat sebagai dasar untuk pembenaran atau sebagai kondisi untuk pembenaran. Hukum Taurat sebagai sarana untuk membanggakan diri, menyatakan diri lebih benar daripada orang lain. Hukum Taurat ya sebagai apa? Sebagai sarana yang membatasi atau sarana yang membuat orang Yahudi terpisah dari bangsa-bangsa lain. Nah, Kristus telah menghubungkan itu. Dan kemudian setelah Kristus sudah menghubungkan tembok pemisah itu, Kristus membuat keduanya, yaitu orang-orang non-Yahudi dengan Yahudi menjadi satu. Membuat menjadi satu, dan dari kesatuan itu, Bapak Ibu ya, dari kesatuan keduanya itu dikatakan di sini bahwa Kristus telah menciptakan manusia baru atau satu kemanusiaan baru di dalam dirinya. Di dalam dirinya artinya di sini jelas dari surat-surat Paulus yang lain, dia adalah kepala dari kemanusiaan yang baru itu. Seringkali dikontraskan baik di dalam 1 Korintus pasal 15 maupun di dalam Roma pasal 5 mulai dari ayat 12 bahwa
Kristus adalah kepala perjanjian yang baru. Itu dikontraskan dengan Adam sebagai kepala perjanjian yang lama. Kristus adalah kepala dari umat Allah. Sementara Adam adalah kepala kemanusiaan. Manusia dulunya hidup di dalam persekutuan dengan Adam, sekarang manusia hidup di dalam persekutuan dengan Kristus, bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Nah, jadi di sini Kristus mengatakan bahwa di sini Paulus mengatakan sekarang keduanya sudah menjadi satu. Bukan hanya menjadi satu, keduanya telah menjadi satu kemanusiaan baru. Kemanusiaan baru yang diciptakan oleh Kristus di dalam dirinya. Kemanusiaan baru ini adalah kemanusiaan yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam pengetahuan, kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Kemanusiaan baru ini adalah kemanusiaan yang hidup di bawah pimpinan Roh Kudus atau hidup menurut Roh dan tidak hidup menurut daging. Kemanusiaan baru ini adalah kemanusiaan yang senantiasa mematikan manusia lama dan menghidupkan manusia baru. Ini adalah suatu gambaran tentang kemanusiaan baru itu sendiri. Dan sekarang kemanusiaan baru itu melampaui pemisahan antara orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Dan karena Kristus sudah menjadikan kemanusiaan baru itu dengan menyatukan Yahudi dan non-Yahudi, maka Kristus dalam hal ini memang benar-benar adalah damai sejahtera kita. Dikatakan dia mengadakan damai sejahtera, dia mengadakan rekonsiliasi. Nah, jadi dia mempersatukan keduanya di dalam gereja, ya, dengan Allah oleh dan ini ayat 16 kita lihat, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan persetujuan pada salib itu. Artinya apa, Bapak Ibu ya? Artinya seiring dengan Kristus mempersatukan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi di dalam tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja, seiring dengan itu Kristus sekaligus juga mempersatukan mereka dengan Allah, mendamaikan mereka dengan Allah, ya, memperdamaikan mereka dengan Allah. Jadi ada suatu relasi vertikal dengan relasi horizontal. Relasi vertikal didamaikan, relasi horizontal juga didamaikan. Jadi Kristus mengatakan di sini bahwa melalui pendamaian mereka secara horizontal, maka mereka juga didamaikan secara vertikal. Itu dengan siapa? Dengan Allah sendiri. Yaitu melalui apa? Melalui Kristus. Jadi dengan demikian, di dalam tubuhnya, di dalam satu tubuh. Nah, satu tubuh di sini mengacu kepada gereja. Nah, komunitas kemanusiaan baru. Saya katakan istilahnya komunitas kemanusiaan baru. Jadi di dalam komunitas kemanusiaan baru, atau di dalam gereja itu, Bapak Ibu ya, kita dapat melihat bagaimana unsur-unsur yang saling bertentangan. Bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi yang bersih tegang itu dibuat menjadi satu atau dipersatukan, dan kemudian dari kesatuan itu dijadikan ciptaan baru atau dijadikan kemanusiaan baru. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam gereja itu kita dapat mengecap atau foretaste ya kesatuan dari seluruh elemen kosmos yang akan terjadi pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi dalam hal ini sebenarnya secara tidak langsung Paulus mau mengatakan bahwa gereja itu adalah model dari kesatuan segala sesuatu yang akan dinikmati oleh kita pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi saat ini sudah ada model itu. Jadi kalau dunia mau melihat, bagaimana kita dapat membayangkan bagaimana kesatuan itu akan terjadi pada waktu Tuhan menyatukan segala sesuatu di dalam Kristus pada akhirnya nanti. Nah, Paulus akan mengatakan di atas gereja. Di dalam gereja itulah kita melihat bagaimana orang Yahudi dan non-Yahudi dibuat menjadi satu dengan jalan menghubungkan tembok pemisah di antara mereka, itu hukum Taurat beserta dengan ketentuan-ketentuannya, dan kemudian mereka diciptakan atau dari keduanya atau dari kesatuan keduanya diciptakanlah satu kemanusiaan baru. Gereja menjadi model dari apa? Model dari kesatuan seluruh segala sesuatu di dalam Kristus. Ya. Nah, kemudian kita melangkah ke ayat 17 itu dikatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, di sini Paulus mengatakan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Nah, Bapak Ibu, kembali kita melihat istilah jauh dan dekat. Tetapi keseluruhan ayat dari ayat 17 ini sebenarnya merupakan penggabungan dari dua bagian teks di dalam kitab Nabi Yesaya, yaitu Yesaya pasal, ya kita tunggu Bapak Ibu ya, saya lihat dulu. Nah, itu merupakan penggabungan dari dua teks ya, yaitu di situ Paulus menggabungkan dari Yesaya pasal 57 ayat 19 dan Yesaya pasal 52 ayat 7 ya. Di dalam kedua teks ini sebenarnya lagi berbicara tentang pemberitaan kabar baik. Pemberitaan kabar baik itu damai sejahtera. Jadi di sini sebenarnya yang Paulus mau katakan ya, setelah Kristus sudah mempersatukan secara horizontal antara orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam gereja, dan kemudian setelah Kristus mendamaikan mereka dengan Allah secara vertikal, maka sekarang saatnya Kristus datang dan memberitakan damai sejahtera kepada mereka. Baik mereka yang jauh, yaitu orang non-Yahudi, maupun mereka yang dekat, yaitu orang Yahudi. Nah,
di sini dikatakan bahwa memberitakan damai sejahtera. Nah, kalau kita melihat dari kitab dua teks di dalam kitab Nabi Yesaya tersebut, itu dikaitkan dengan pemberitaan tentang kabar baik. Jadi sebenarnya di sini, Bapak Ibu ya, sebenarnya di sini Paulus mau mengatakan bahwa inilah inti Injil itu. Inti Injil itu adalah pemberitaan tentang kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang mereka sudah didamaikan, khususnya didamaikan dengan Allah. Ya, karena dikatakan sini Kristus memberitakan damai sejahtera kepada mereka yang jauh dan juga damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini tidak menunjukkan suatu pendamaian dalam pengertian relasi antara keduanya, tetapi pendamaian dikaitkan dengan hal yang lebih transendental daripada itu, yaitu pendamaian mereka dengan Allah. Jadi di sini sebenarnya Kristus mau mengatakan begini ya, bahwa Allah sudah mendamaikan kamu dengan dirinya. Allah sudah menjadikan kamu sebagai umatnya. Nah, inilah berita yang disebut sebagai berita damai sejahtera. Inilah yang disebut sebagai berita Injil berdasarkan relasinya dengan Yesaya dengan Yesaya dari dua teks yang tadi yang sudah sebutkan. Nah, jadi di sini Kristus memberitakan tentang damai sejahtera kepada yang jauh dan juga kepada yang dekat. Nah, Bapak Ibu, saya akan masuk kita akan lihat ya di ayat yang ke-18 Paulus mengatakan di situ, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, setelah Paulus sudah menjelaskan bagaimana keadaan mereka dahulu dan kemudian bagaimana keadaan mereka sekarang di ayat 11 sampai ayat 13, dan kemudian setelah Paulus menjelaskan apa yang Kristus sudah kerjakan dengan menjadi damai sejahtera bagi mereka di ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Nah, sekarang di ayat yang ke-17 dan 18 di ayat 18 Paulus menceritakan kepada mereka ya apa yang menjadi hasil atau buah dari karya Kristus. Setelah mereka sudah didamaikan secara vertikal, setelah mereka sudah didamaikan secara horizontal, apa yang menjadi buah dari karya pendamaian itu? Nah, ayat 18 Paulus mengatakan karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, di sini Paulus dengan jelas mengatakan karena kamu sudah didamaikan dengan Allah, ya. Sekarang kamu dari kedua belah pihak itu memperoleh akses atau jalan masuk kepada Allah. Inilah buah yang mereka terima dari karya pendamaian itu. Jadi mereka sekarang menerima buah itu, yaitu mereka sekarang dapat menghampiri Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah. Mereka dapat menghampiri Sang Bapa dan menikmati persekutuan dengan Bapa melalui Sang Anak dan di dalam kuasa dari Roh Kudus. Nah, di sini kita bisa melihat ya, oleh Dia, yaitu melalui Dia, kita kedua belah pihak ya di dalam roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi Paulus mengatakan inilah buah yang pertama. Sekarang kamu bisa menghampiri Sang Bapa melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, di mana Roh Kudus selalu mengingatkan kamu atau Roh Kudus menjaga supaya kamu tetap berada di dalam persekutuan itu dengan terus-menerus menyaksikan di dalam hati kamu bahwa kamu adalah anak Allah. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita, kata Paulus di dalam Roma pasal 8, bahwa kita adalah anak Allah. Jadi di sini Paulus mengatakan, inilah buah yang kamu peroleh dari hasil pendamaian itu. Kamu tidak perlu lagi terpisah. Kamu tidak perlu lagi jauh-jauh mencari Sang Bapa, karena sekarang kamu mempunyai akses kepada Sang Bapa. Kamu mempunyai jalan masuk kepada Sang Bapa. Ya, Sang Bapa melalui Sang Anak dan di dalam Roh Kudus. Nah, tetapi bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu ya. Paulus lebih lanjut lagi menjelaskan tentang lebih lanjut lagi buah yang lain dari yang diterima oleh mereka ketika mereka sudah didamaikan oleh Kristus dengan sesama mereka maupun dengan Allah. Ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan-kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, sebenarnya ayat 19 ini merupakan kontras dari ayat yang ke-12. Sebelumnya Paulus mengatakan kamu tidak termasuk dalam the Commonwealth of Israel. Nah, sekarang kamu sudah termasuk di dalam the Commonwealth itu yang Paulus katakan sebagai kawan sewarga. Kawan sewarga sebenarnya mempunyai pengertian Commonwealth juga. Artinya dulunya kamu itu terasing dan adalah pendatang, tetapi sekarang kamu bukan lagi orang asing dan juga pendatang. Tetapi sekarang kamu adalah kawan sewarga. Kamu adalah anggota dari the Commonwealth of Israel di dalam perspektif Israel yang sejati. Ya, dan juga kamu bersama dengan seluruh orang kudus yang lain yang sudah percaya terlebih dahulu daripada kamu. Dan kamu adalah anggota keluarga Allah. Jadi mereka bukan hanya memiliki akses, Bapak Ibu ya, bukan hanya memiliki jalan masuk untuk menghampiri dan menikmati persekutuan dengan Allah melalui Kristus di dalam Roh Kudus, tetapi mereka juga menjadi anggota dari kota Allah, menjadi anggota dari Commonwealth of Israel, dan juga mereka menjadi apa? Menjadi anggota dari keluarga Allah, the household atau family of God. Itu merupakan anugerah di atas segala anugerah. Saya jadi teringat kepada apa yang Yohanes katakan di dalam Injilnya. Dari kepenuhannya,
yaitu dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Ini merupakan suatu apa? Suatu berita sukacita. Injil yang sesungguhnya bukan hanya bagi orang-orang Efesus, tetapi juga bagi kita Bapak Ibu. Nah, kemudian di ayat 20 sampai 22, Paulus secara khusus menjelaskan atau mengelaborasi esensi atau hakikat dari gereja, esensi atau hakikat dari komunitas kemanusiaan baru, dari kota Allah atau Commonwealth itu sendiri, dan juga dari keluarga Allah. Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan satu entitas atau satu realitas yang sama. Nah, di sini Paulus katakan di ayat kedua, ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Paulus mengatakan bahwa gereja sebagai komunitas sebagai komunitas kemanusiaan baru, gereja sebagai keluarga Allah, gereja sebagai kota Allah itu adalah didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Didirikan di atas fondasi para rasul dan para nabi. Kenapa? Karena para rasul dan para nabi ini adalah penerima wahyu dan juga pemberita wahyu. Sehingga di atas dasar pengajaran mereka, maka gereja itu dibangun. Komunitas itu dibangun di atas fondasi ini. Nah, di sini Paulus biasa mengatakan bahwa Paulus pernah mengatakan di dalam Korintus bahwa Kristus adalah dasar. Tetapi di sini Paulus melihat dari perspektif yang berbeda. Paulus mengatakan Kristus adalah apa? Para rasul dan para nabi adalah fondasi. Dan Kristus adalah batu penjuru. Nah, batu penjuru ini apa Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita salah mengartikan batu penjuru, kita menganggap batu penjuru berada di fondasi. Tetapi banyak penafsir belakangan menyadari bahwa batu penjuru sebenarnya yang dimaksud di sini bukan batu penjuru di dalam fondasi, di dalam fondasi, tetapi batu penjuru yang menjadi puncak batu yang ditanam di atas gedung untuk melindungi keutuhan dari gedung, di mana seluruh batu yang lain itu terikat atau ditopang oleh batu penjuru yang memberikan kekuatan itu. Jadi gambarannya adalah seperti sebuah gedung, di mana batu penjuru ditaruh di tempat yang paling atas untuk menjamin keutuhan atau kekokohan dari gedung, di mana seluruh batu yang lain terikat atau ditopang oleh batu penjuru itu. Nah, jadi pengertian batu penjuru di sini, Kristus sebagai batu penjuru, itu tepat dengan konsep bahwa Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala gereja yang memberikan energi atau yang memberikan kekuatan untuk menopang keutuhan dari gereja. Dan Kristus sebagai kepala gereja juga menjadi tujuan dari pertumbuhan gereja. Jadi Kristus sebagai sumber dan sekaligus sebagai tujuan. Sebagai batu penjuru, Kristus itu memberikan kekuatan yang menopang keutuhan dari seluruh gereja. Di mana gereja ini dibangun juga di atas dasar fondasi, yaitu pengajaran dari para rasul dan para nabi. Ini merupakan suatu gambaran yang begitu magnifis tentang gereja. Jadi siapa itu gereja? Gereja adalah ya ini yang dimaksud dengan itu, yaitu gereja sebagai keluarga Allah, komunitas kemanusiaan baru, sebagai kota Allah, itu adalah komunitas yang dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Tetapi bukan hanya itu ya, Bapak Ibu, di ayat 21 Paulus katakan juga bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, di sini Paulus melangkah kepada metafora atau penggambaran yang lain tentang gereja, yaitu gereja bukan hanya sebagai gedung yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, tetapi Paulus di sini menggambarkan gereja sebagai bait Allah. Paulus menggambarkan gereja sebagai bait Allah yang kudus. Komunitas itu adalah komunitas yang adalah bait Allah yang kudus. Dan sebenarnya di sini bahasa Indonesia kurang begitu pas ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun. Kata rapi tersusun sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya mengambil bentuk presan, itu mempunyai pengertian saling terkoneksi, ya, saling berhubungan, ya, saling menyesuaikan, dan juga saling mencocokkan, mutual adjustment dan juga mutual fitting. Itu bahasa Yunani dimaksud. Jadi Paulus sendiri mau menggambarkan ya gereja itu sebagai satu bait Allah. Gereja sebagai satu bait Allah, di mana di dalam bait Allah ini, ya, gereja juga mengalami pertumbuhan. Jadi sangat menarik karena Paulus menghubungkan antara penggambaran yang menegaskan soliditas dengan penggambaran yang menegaskan dinamika. Penggambaran yang menegaskan soliditas dengan penggambaran yang menegaskan organisme. Jadi gereja adalah suatu bait Allah yang kokoh. Ini untuk menunjukkan keutuhan dan soliditas dari gereja. Tetapi gereja juga adalah satu komunitas yang bertumbuh. Dan komunitas bertumbuh itu terjadi di dalam suatu proses, yaitu di mana setiap anggota-anggotanya saling mutual adjustment, saling menyesuaikan, dan mutual fitting, saling mencocokkan. Nah, di dalam proses saling menyesuaikan dan saling mencocokkan itulah gereja kemudian bertumbuh. Gereja kemudian bertumbuh, Bapak Ibu ya, bertumbuh secara komunal. Bukan sendiri-sendiri, tetapi secara komunal. Karena penggambarannya adalah sebagai satu komunitas, yaitu komunitas kemanusiaan baru. Jadi gereja sebagai satu komunitas kemanusiaan baru bertumbuh secara komunal. Ya, dan tujuan pertumbuhan itu adalah menjadi bait Allah yang kudus, yaitu kekudusan. Ini begitu penting. Kenapa begitu penting kekudusan di sini?
Ayat 22 saya tutup bagian ini menjelaskan di situ adalah apa? Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi bait Allah adalah tempat kediaman Allah. Seperti halnya di dalam Perjanjian Lama juga kemah suci dan juga bait suci adalah tempat kediaman Allah. Nah, sekarang gereja sebagai komunitas kemanusiaan baru yang digambarkan oleh Paulus di ayat yang ke-21 sebagai apa? Bait Allah juga adalah tempat kediaman Allah. Allah berdiam di dalam gereja, Allah berdiam di dalam komunitas kemanusiaan baru, di dalam keluarga Allah dan juga di dalam kota Allah ini. Melalui siapa? Melalui Roh-Nya. Roh-Nya inilah juga merupakan Roh Kristus, sehingga dikatakan Kristus juga berdiam di dalam gerejanya. Nah, jadi dengan kata lain kita bisa melihat di sini Bapak Ibu ya bahwa gereja sebagai komunitas kemanusiaan baru adalah tempat kediaman Allah, tempat kediaman Roh Kudus, tempat kediaman Kristus. Dan karena itu maka ketika kita berhubungan dengan dunia luar, ketika gereja berhubungan dengan dunia luar akan melihat gereja sebagai representasi kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Inilah yang Paulus hendak tegaskan. Kita tidak bisa main-main dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, karena sebagai gereja, sebagai komunitas kemanusiaan baru, kita adalah kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini, di mana kehadiran kita adalah kehadiran Allah juga. Jadi kita menampilkan Allah di dalam dunia ini. Itulah sebabnya tadi Paulus mengatakan kita harus bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus. Kekudusan itulah yang akan dilihat oleh dunia, seberapa jauh kita sungguh-sungguh sudah menjadi representasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disampaikan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22. Di sini Paulus mau mengatakan, siapakah engkau ketika engkau belum mengenal Kristus? Bagaimana engkau tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki Allah? Nah, kemudian bagaimana Kristus telah mengubah keadaan itu, di mana Kristus telah mendamaikan kamu. Kristus telah mendamaikan kamu, Kristus telah menghubungkan tembok pemisah, dan Kristus telah menghisapkan kamu atau menginkorporasikan kamu ke dalam dirinya. Dan kemudian Kristus telah menjadikan kamu sebagai apa? Kamu sebagai bait sucinya. Kristus telah menjadikan kamu sebagai bait Allah. Kristus telah membuka akses bagi kamu untuk berjumpa dengan siapa? Dengan Sang Bapa melalui Dia dan di dalam Roh Kudus. Nah, jadi inilah penggambaran kita, inilah penggambaran yang Paulus berikan kepada kita tentang siapa jemaat Efesus sebelum mereka percaya kepada Kristus dan apa yang terjadi pada waktu mereka sudah percaya. Apa yang Kristus kerjakan bagi mereka dan kemudian bagaimana hasil dari karya Kristus tersebut. Bapak Ibu, bagi kita orang percaya ada dua hal yang saya mau ingatkan kepada kita. Yang pertama, kita perlu dengan sungguh-sungguh menyadari ya, bagaimana dulu Tuhan telah memanggil kita menjadi orang percaya. Saya yakin di antara kita ini tidak ada satupun orang, kemungkinan besar tidak ada satupun orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Jadi kita dulunya juga sama dengan orang-orang Efesus ini. Tetapi kita coba membayangkan dan merenungkan kembali. Bagaimana saat ketika kita pertama kali percaya kepada Kristus. Bagaimana Kristus telah membangkitkan kita, bagaimana Kristus telah mentransformasi kita dari Gentile in the flesh, kemudian menjadi komunitas dari kemanusiaan baru, menjadi kota Allah, menjadi keluarga Allah. Ini merupakan momen yang kadang-kadang kita lupakan di dalam hidup kita. Baik kita yang berasal dari keluarga Kristen, apalagi dari keluarga yang non-Kristen, kita perlu untuk merenungkan kembali bagaimana pengalaman pertobatan kita pada waktu kita pertama kali mengenal Kristus. Saya percaya Bapak Ibu ya, itu akan membuat kita semakin menghargai kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Yang kedua ya, kita perlu melihat diri kita sebagai gereja. Sebagai gereja, kita sebagai satu komunitas, yaitu komunitas kemanusiaan baru. Sehingga kita mempunyai tugas yang hendak dikerjakan di dalam dunia ini, yaitu apa? Menghadirkan Allah bagi dunia ini. Karena itu jagalah hidup kita, supaya hidup kita benar-benar kudus. Saya yakin, meskipun saya memberitakan ini kepada Bapak Ibu, kita semuanya masih belajar untuk menjadi kudus. Tetapi sampai sejauh mana kita mau berupaya, dan sampai sejauh mana kita menyadari bahwa kita sungguh-sungguh perlu untuk mengupayakan kekudusan, sehingga dunia boleh melihat bahwa kita benar-benar bukan hanya sekedar komunitas kemanusiaan baru, tetapi juga lebih daripada itu, dunia dapat melihat bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita, di dalam gereja. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Mohon Kau menolong supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik. Meteraikanlah kebenaran firman dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat sungguh-sungguh menyadari bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dengan kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa. Dan kami juga adalah gereja di tengah-tengah dunia ini yang harus menghadirkan Engkau bagi dunia ini. Tolong kami supaya dapat melakukannya, karena tidak mudah bagi kami. Tetapi kami percaya, jika Engkau beserta dengan kami di dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus dan oleh Roh-Nya yang kudus, kami percaya bahwa kami dapat melakukannya dan berjalan bersama Engkau dan memegang tangan Engkau. Terima kasih untuk firman ini dan terima kasih untuk waktu ini. Kami menyerahkan kehidupan kami dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.